menampilkan seperti itu dari PSI itu sudah berarti sudah. Saat itu saya ingat menyiapkan dengan Pak Ahok itu baju kotak-kotak. Nggak ada yang berani membuat tren seperti itu. Itu ada risikonya. Ya, risikonya kalah, bisa kalah kalau biru. Tapi ternyata disambut oleh masyarakat, utamanya masyarakat muda. Cari barang seperti itu. PSI cari diferensiasi, cari barang seperti itu. Udah yang lain-lain sama seperti burung giring. PR-nya itu aja udah. Yang kedua, saya ingin bicara mengenai kembali seperti yang disampaikan oleh Sis Kris tadi, hilirisasi. Kita tahu yang namanya negara-negara di Amerika Latin. Saya nggak usah sebut nama negara yang nanti ada yang tersinggung. Tahun-tahun 50-an, 60-an, mereka itu sudah menjadi negara berkembang. Tahun 50-an, 60-an, negara berkembang. Dan sampai saat ini, mereka terus tetap menjadi negara berkembang. Saya pelajari ini ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa semua negara di sana menjadi seperti itu? Itu yang namanya terjebak di dalam negara berpendapatan menengah, middle income trend. Karena apa? Mereka tidak menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh negara lain. Ini yang harus dilakukan negara kita. Saya berikan contoh yang melompat cepat sekali, Korea Selatan. Saya lihat ini ada apa sih Korea Selatan yang bisa melompat seperti itu. Mereka bisa menciptakan, bisa membuat yang namanya komponen-komponen digital yang dibutuhkan oleh negara-negara besar. Salah satunya Amerika. Taiwan, saya lihat ini kenapa negara ini bisa melompat. Dia bisa membuat yang namanya chip, yang semua perusahaan-perusahaan besar yang berkaitan dengan itu tergantung pada dia. Beli semuanya harus ke dia. Ada ketergantungan negara lain pada Taiwan. Inilah yang strategi besar, inilah yang sedang kita rancang bagaimana membuat sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Itulah yang kita namakan baru rame sekarang ini yang namanya hilirisasi. Tapi hilirisasi itu bukan nikel saja, karena kita ingin menyatukan, mengintegrasikan yang namanya seluruh kekayaan alam ini menjadi satu barang yang nanti dibutuhkan, yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ ada komponen dari nikel, di situ ada komponen dari tembaga, di situ ada komponen timah, di situ ada komponen bauksit, yang semuanya harus kita satukan, kita integrasikan, sehingga muncul nanti yang namanya EV baterai dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar yang namanya mobil listrik. Yang ke depan, mau tidak mau, semua negara akan mencari barang ini. Entah lithium baterainya, EV baterainya, maupun mobil listriknya. Semua akan menuju ke sana. Karena sekarang semua negara memberikan insentif
rakyatnya untuk beli itu. Inilah yang sedang kita rancang. Dan negara lain tahu mengenai itu. Yang sulit memang geografis negara kita. Nikel itu ada di Sulawesi yang banyak, ada di Maluku Utara. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, ini yang besar-besar. Boksit itu ada di Kalimantan Barat dan ada di Kepulauan Riau, Kepri, di Bintan. Timah ada di Bangka Belitung. Bagaimana mengintegrasikan ini? Ada smelter di sini, ada smelter di sini, ada smelter di sana, ada smelter di sana, disatukan menjadi barang yang namanya EV baterai dan yang namanya mobil listrik. Meskipun baru berangkat, kita yang baru berangkat ini sudah nikel. Kita sudah digempur dulu oleh Uni Eropa, dibawa, digugat ke WTO. Menteri-menteri bertanya pada saya, Pak, gimana? Kita digugat, ya digugat ya. Ya dihadapi. Kalau kita digugat, kemudian kita mundur, jangan berharap negara ini akan menjadi negara maju. Jangan berharap. Kita seperti yang saya ceritakan di awal, sebagai background Amerika Latin tadi. Nggak akan, sampai kapanpun nggak akan. Sehingga saya sampaikan, maju terus, jangan toleh kanan, toleh kiri. Maju terus. Baru nikel, kita sudah digugat. Dan saya sampaikan maju terus, dan kalah. Kita kalah, baru saja tahun kemarin, kalah kita digugat di WTO, kalah. Menteri-menteri tanya lagi, gimana Pak kita kalah? Ya kalah ya dihadapi. Ada upaya apa lagi? Bisa Pak banding. Ya banding. Banding. Kita tunggu lagi, banding lagi, nggak apa-apa. Pada saat nanti ada keputusan, barang ini sudah jadi. Karena kemarin kita sudah stop lagi yang namanya boksit, stop boksit, stop boksit. Ini belum ada yang gugat. Padahal 80% raw material boksit, konsentrat boksit itu larinya ke Tiongkok. Ini sudah kita dapat musuh di Uni Eropa. Ini ada lagi yang gede juga. Moga-moga nggak gugat. Setelah boksit nanti lari, sebentar lagi ini baru kita kalkulasi, tembaga juga harus stop. Sehingga komponen-komponen kabel itu ada semuanya diproduksi di negara kita. Stainless steel kita punya sendiri, aluminium kita ada, tembaga kita ada, timah kita ada. Yang belum ada kita hanya satu barang, yaitu lithium. Kita nggak punya. Yang punya Australia sama beberapa negara di Afrika. Saya kaget ternyata yang di Australia ada orang kita yang sudah booking di sana, punya konsesi di sana, aman. Ini orang-orang kita ini pinter-pinter. Saya baru